Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program studi administrasi Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tahun 2022 dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah Leadership and Innovation di bidang rumah sakitan, kami akan membahas sebuah buku berjudul Quantum Leadership. Quantum Leadership, a Textbook of New Leadership, karya Tim Porter, O'Grady, dan Katie Maloch, terdiri dari 10 chapter. Namun pada kesempatan kali ini, kami akan hanya membahas chapter 9 dan chapter 10. Namun terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama ada Muhammad Ali Asdar, yang kedua ada Nurfianti Aulia Eka Saputri, yang ketiga ada Claudia Emma, selanjutnya ada Muhammad Aditya Manulusi, yang kelima ada Suranti, dan yang terakhir ada Mirella Afifuddin. Chapter 9, The Leader's Courage to be Willing, Building a Context for Hope. Pada chapter ini, kita akan membahas tentang apa konsep dari kemauan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan tersebut, bagaimana proses dari suatu kemauan atau kehendak, bagaimana pemimpin memaksimalkan sebuah kemauan, bagaimana tahap evolusi dari kemauan, bagaimana tujuan-tujuan mengarahkan kemauan seseorang, dan juga 5 kualitas penting dari kemauan, serta yang terakhir ada 8 strategi untuk memfasilitasi kemauan. Pendahuluan. Fenomena yang terjadi saat ini, beberapa profesional kesehatan bersikap apatis, mengalami rasa putus asa, dan kehilangan arah dengan adanya tuntutan pekerjaan yang mengakibatkan stres, kelelahan emosional, dan perasaan depresi tak berdaya, dan rasa ketidakpuasan serta kekecewaan terkait regulasi-regulasi yang ditetapkan dalam peraturan perawatan kesehatan. Tuntutan yang semakin berat ini tidak diimbangi oleh pemenuhan kebutuhan. Content of Hope atau konten dari harapan. Nah, para pemimpin organisasi kuantum hanya dapat bergerak ke satu arah, yaitu membangun dan mempertahankan konteks untuk layanan perawatan kesehatan dan memperkuat harapan untuk masa depan yang lebih baik. Para pemimpin ini berperilaku dengan cara yang baru dan berani, serta melihat segala sesuatunya dengan optimis dan perspektif futuris. Mereka bersedia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasien, mematuhi standar profesional, dan tetap dalam batasan penggantian yang tersedia atau dalam batasan koridornya. Nah, komitmen para pemimpin untuk menciptakan konteks yang penuh harapan ini, mereka memastikan bahwa profesional kesehatan akan lebih mampu melakukan pekerjaan penyembuhan dan peningkatan promosi kesehatan. Selanjutnya, will atau kemauan. Jadi kemauan atau tekad merupakan kapasitas manusia untuk mengarahkan dirinya sendiri atau biasa disebut dengan pengadilan diri. Kekuatannya berasal dari dalam diri manusia tersebut. Kemauan setiap orang tergantung pada budaya orang tersebut. Bisa dipengaruhi karena faktor politik dan ekonomi. Dalam melatih orang lain, para pemimpin harus menyadari bahwa kemauan yang dikembangkan memiliki potensi besar untuk menciptakan dan beradaptasi dengan perubahan. Discovery of will. Pemimpin perlu menemukan esensi dari kemauannya untuk menciptakan kondisi bagi orang lain dalam organisasi untuk menemukan dan menghormati keinginan mereka sendiri. Untuk setiap penemuan kemauan meliputi 5 fase berikut. Yang pertama adalah pengakuan bahwa kemauan itu ada. Kedua, kesadaran bahwa seseorang memiliki kemauan. Yang ketiga, menjalankan keinginan pribadi seseorang. Yang keempat, pengakuan jiwa seseorang atau kebangkitan diri yang dihasilkan dari wawasan dan eksplorasi diri. Kelima, pengakuan bahwa kebangkitan kemauan bisa berisiko dan bahkan bisa mengancam kelumpuhan. The nature of will. Awal untuk memperoleh apresiasi akan pentingnya kemauan untuk kepemimpinan.
adalah karena kemauan tertanam dalam diri, eksplorasi diri, dan pengamatan yang baik dari rekan kerja. Kebangkitan diri membutuhkan wawasan, evaluasi diri, dan perjuangan. Dalam perjalanan melalui perubahan transformasional, para pemimpin menemukan kekuatan untuk membuat pilihan, berhubungan dengan orang lain, dan membawa perubahan pada diri mereka sendiri dan orang lain. Type of will. Beberapa jenis kemauan yang orang miliki. Yang pertama adalah kemauan yang kuat, yaitu seseorang yang memiliki kemauan yang kuat berarti orang tersebut memiliki kekuatan atau tekad yang signifikan. Yang kedua, kemauan yang terampil. Orang yang memiliki jenis kemauan ini harus memahami kebiasaan, tujuan, dan keinginan mereka sendiri, serta hubungan di antara ini untuk menggunakannya dengan terampil. Yang ketiga, kemauan yang bijak, yaitu memiliki integritas yang tinggi dan tidak menggunakan keinginannya untuk mengalahkan atau berusaha merusak keinginan orang lain. Essential qualities. Ini adalah gambar 9.1 di mana 5 kualitas penting dari kemauan menuju harapan untuk masa depan. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah mengenai kepercayaan. Yang kedua adalah keberanian, kemudian diikuti dengan semangat, kemudian energi dan disiplin, sehingga nanti kedepannya akan membentuk harapan untuk masa depan. Essential quality yang pertama yaitu adalah keberanian. Keberanian adalah kualitas pikiran atau jiwa yang memungkinkan individu menghadapi kesulitan, bahaya, dan rasa sakit tanpa rasa takut dan bertindak sesuai dengan keyakinan mereka. Keberanian diperlukan untuk tetap berada di jalur selama tahap perubahan yang kacau dan gemetar, dan untuk mengelola resistensi terhadap perubahan untuk mencapai tingkat pengetahuan dan kinerja yang baru. Essential qualities yang kedua yaitu semangat, yaitu menciptakan rasa semangat dan kemauan pada karyawan yang membutuhkan pemimpin untuk melembagakan insentif karyawan yang didasarkan pada kepuasan pasien dan untuk memberdayakan karyawan. Tujuannya adalah untuk menciptakan budaya organisasi yang mengubah karyawan dan pasien menjadi penggerak semangat bagi organisasi. Essential qualities yang lain yaitu energi, di mana individu yang energi adalah orang yang kuat dan aktif dengan kapasitas untuk usaha yang serius. Individu ini juga memiliki intensitas kemauan yang mampu mengatasi kekuatan yang berlawanan. Energi yang dibutuhkan untuk kemauan optimal tidak pernah terbatas. Individu yang energi belajar untuk meredam dan mengelola pengeluaran energi mereka, menyeimbangkan waktu berenergi tinggi dengan waktu tenang. Sebaliknya, individu energi rendah bersikap apatis, tidak tertarik, atau kelelahan. Essential qualities yang lainnya yaitu adalah disiplin. Disiplin diri adalah kesediaan untuk mematuhi standar dan memenuhi tanggung jawab. Ketika para pemimpin mengembangkan diri sendiri atau disiplin diri, mereka telah mampu memusatkan perhatian mereka dan mengontrol tindakan dan pemikiran mereka yang mereka butuhkan untuk mendapatkan dukungan dari rekan kerja.
Esensial kualitas yang lain yaitu kepercayaan, di mana mengembangkan kepercayaan di antara rekan kerja membutuhkan kesesuaian nilai, tidak posesif, kehangatan, komunikasi efektif, dan empati. Kepercayaan yang telah dibangun di antara rekan kerja diperkuat ketika semua orang secara konsisten berperilaku sesuai dengan standar perawatan pasien yang diterima dan menggunakan sumber daya dengan bijak, berbagi informasi dengan tepat, dan mendiskusikan ide-ide baru secara terbuka. Harapan adalah perasaan bahwa apa yang diinginkan dapat diperoleh atau peristiwa akan berjalan dengan baik. Orang merasa sulit untuk berharap jika mereka tidak berpikir semua berjalan dengan memuaskan. Ketika kualitas kemauan, keberanian, gairah, energi, disiplin diri, dan kepercayaan hadir, maka harapan muncul untuk memulai siklus positif perilaku. Qualities associated with willingness and reluctance. Willingness atau kemauan terdiri dari yang pertama courage atau keberanian, passion atau gairah, yang ketiga energi atau semangat, yang keempat disiplin, yang kelima kepercayaan. Sedangkan untuk reluctance atau keengganan terdiri dari yang pertama fear atau takut, kedua apati atau acuh tak acuh, yang ketiga letargi atau kelelahan, yang keempat self-indulgence atau manja, yang kelima skeptis atau sikap curiga. Strategis to facilitate willingness ada 9. Yang pertama yaitu removing the dogma brick wall, yaitu keberanian diperlukan untuk memeriksa praktik saat ini, melepaskan apa yang tidak sesuai dan mempertahankan apa yang ada. Yang kedua, pembelajaran berkelanjutan, di mana ini untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kompetensi mereka melalui pendidikan berkelanjutan. Yang ketiga, meminimalkan antagonisme profesional. Antagonisme antara karyawan baru seringkali karena kepemilikan keterampilan antara pribadi yang buruk oleh supervisor, pembina, dan rekan kerja. Yang keempat, memenuhi kebutuhan karyawan, di mana kategori karyawan yaitu mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang memiliki karir. Yang kelima, menyediakan layanan berbasis nilai, memberikan perawatan berbasis nilai berkualitas tinggi yang terjangkau dan pada saat yang sama menghasilkan uang. Yang keenam, menjadi sehat mental, di mana ini untuk mencegah emosi, kelelahan, dan mengubah peristiwa stres menjadi tantangan yang berarti. Yang ketujuh, menyeimbangkan penggunaan waktu, yaitu keseimbangan antara aktivitas kerja dan aktivitas pribadi, sehingga mereka dapat menemukan kegembiraan dan kesenangan dalam keduanya. Yang kedelapan, menjadi kompeten secara politik, yaitu kemampuan untuk secara akurat menilai dampak publik kebijakan pada domain tanggung jawab seseorang dan kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Yang kesembilan, meningkatkan fokus pada pasien. Removing the dogma brick wall. Strategi untuk meminimalkan dogma meliputi yang pertama, memeriksa dan menilai nilai dari setidaknya 3 praktek saat ini setiap bulan. Pertahankan atau menghilangkan setiap praktek tergantung pada nilainya. Yang kedua, percaya pada nilai proses begitu kuat, sehingga setidaknya 3 karyawan mendapatkan hal yang sama apresiasi setiap bulannya. Ketiga, mendekati situasi sulit di mana ada dampak pribadi dengan semangat yang sama sebagai situasi yang tidak mempengaruhi Anda secara pribadi. Yang keempat, tidak peduli berapa lama praktek saat ini telah digunakan, bersedia untuk memeriksa yang lain. Yang kelima, tinjau kembali dogma-dogma yang lazim dengan cara yang terpola, berkomitmen untuk tidak membuat perubahan secara impulsif. Keenam, alih-alih bicarakan terlebih dahulu dengan rekan kerja untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan membuat akal sehat. Yang ketujuh, ketahuilah bahwa rekan kerja berbagi kekhawatiran tentang praktek yang sudah lama dilakukan
dan yakin bahwa ada cara yang lebih baik juga, tetapi mungkin tidak cukup siap untuk mengatasi masalah tersebut. Karena itu butuh kesabaran. Pembelajaran berkelanjutan. Berikut adalah beberapa cara bagi seorang pemimpin untuk memastikan bahwa pembelajaran berkelanjutan menjadi bagian dari organisasi. Yang pertama, menciptakan dan memelihara budaya yang mendorong pembelajaran berkelanjutan. Kedua, mengakui bahwa pengetahuan baru sangat penting bagi semua orang untuk bertahan hidup. Minimalkan antagonisme profesional. Peran pemimpin dalam mengurangi antagonisme profesional dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membawa masalah ke tempat terbuka untuk didiskusikan dan meminimalkan dialog di belakang layar. Yang kedua, sadarilah bahwa hubungan benar-benar dapat menjadi terapi. Mengharapkan kolaborasi adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan budaya dan konteks untuk layanan perawatan pasien yang berkualitas tinggi dan berbiaya rendah. Yang ketiga, mengatasi masalah yang muncul. Yang keempat, tetap fokus dan tetap objektif. Memenuhi kebutuhan karyawan. Kehadiran karyawan dari generasi yang berbeda dan dengan nilai yang berbeda mengharuskan para pemimpin untuk menggunakan beberapa strategi. Strategi itu antara lain menciptakan sistem kompensasi yang mengakui keragaman nilai karyawan dan kebutuhan. Selain itu, sistem harus mendukung retensi dan membimbing karyawan untuk peluang ketika kebutuhan organisasi berubah, di mana keterampilan kerja yang dibutuhkan juga berubah dan keinginan karyawan berubah. Kemudian, pemimpin harus menjadi mitra karyawan dalam mengelola pekerjaan dan perencanaan untuk posisi selanjutnya. Waspada dan gigih saat menerapkan dan memelihara sistem kompensasi yang sesuai dan program pengakuan dan penghargaan. Tetap fokus dan berkomitmen meskipun ada penolakan dari mereka yang menginginkan arus sistem kompensasi dan program pengakuan dan penghargaan tetap tidak diadakan perubahan. Sediakan layanan berbasis nilai. Ada beberapa mitos dan fakta tentang produktivitas karyawan. Yang merupakan mitos yang selama ini beredar antara lain, jika karyawan bekerja lebih lama, mereka akan lebih produktif. Mitos lain mengatakan bahwa jika karyawan bekerja lebih cepat, mereka akan lebih produktif. Dan ada juga yang mengatakan jika karyawan dibayar lebih, mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih banyak. Namun, realitas yang didapatkan bahwa karyawan bekerja secara optimal selama 6 hingga 7 jam dan mungkin dapat bekerja lebih lama dalam waktu singkat, energi dan inspirasi, tetapi kemudian mereka harus beristirahat. Karyawan sendiri membutuhkan keseimbangan. Mereka membutuhkan kehidupan di luar pekerjaan. Pemikiran intuitif yang lebih lambat seringkali lebih efektif dalam memecahkan masalah daripada kelincahan mental. Studi menunjukkan bahwa di Jerman, jika individu yang bekerja tidak dihargai dengan gaji yang meningkat, maka produktivitasnya seringkali lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di Amerika Serikat. Karyawan paling produktif ketika majikan mereka membayar mereka secara adil dan kemudian melakukannya segala kemungkinan untuk membantu karyawan mengeluarkan uang dari pikiran mereka. Sehat mental. Untuk memastikan bahwa seluruh tenaga kerja organisasi sehat secara mental, para pemimpin harus melakukan hal berikut. Ciptakan budaya yang mengakui bahwa peristiwa baik dan tidak baik terjadi. Pahami bahwa karyawan membutuhkan dukungan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Dan mereka yang memberikan yang diperlukan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya. Yang kedua, kembangkan komitmen pribadi untuk membantu orang lain memperoleh kebugaran mental, ketahanan, dan kelincahan. Tetap berusaha untuk meningkatkan kebugaran mental mereka dengan menciptakan budaya yang mengharuskan orang lain untuk melakukan hal yang sama.
Berikutnya, menggali harapan dan energi dari misi perawatan kesehatan. Kemudian, menetapkan program pemeriksaan diri dan pembaruan diri. Dan yang terakhir, bahwa mengakui bahwa tidak ada individu yang merupakan berdiri sendiri dan bahwa setiap orang membutuhkan dukungan, hubungan, dan umpan balik. Untuk memastikan bahwa pekerjaan perawatan kesehatan membuahkan hasil, para pemimpin perlu melakukan beberapa hal seperti berikut, yaitu terus periksa layanan, tindakan, dan sistem untuk menilai dampaknya terhadap hasil pasien. Pertahankan yang meningkatkan hasil pasien dan hilangkan yang memiliki tidak ada efek atau efek negatif. Kemudian, percaya bahwa harapan dapat dikembalikan ke penyedia perawatan melalui pemulihan nilai pekerjaan yang mereka lakukan. Langkah yang dapat lakukan kemudian adalah sangat percaya bahwa individu akan memberikan yang terbaik ketika diperlakukan seperti seorang dewasa. Kemudian, tetap hidup dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi pasien. Secara konsisten mengharapkan hanya layanan bernilai tambah yang diberikan kepada pasien. Di depan umum, mengenali individu yang mampu fokus pada nilai dan membimbing mereka yang membutuhkan bantuan dalam menghilangkan pekerjaan yang tidak perlu dan tidak bernilai tambah. Kemudian percaya bahwa semua penyedia layanan kesehatan secara intuitif mengetahui bahwa mengembalikan nilai kerja adalah jalan yang benar, tetapi mereka belum mampu menerjemahkan persepsi mereka ke dalam praktek. Dan bahwa perlu juga meyakini bahwa sebagian besar tetapi tidak semua pada akhirnya akan melakukan transisi ke arah yang lebih baik. Percaya bahwa perawatan kesehatan sistem tidak hanya akan mendukung tetapi akan membutuhkan peningkatan layanan perawatan. Menyeimbangkan penggunaan waktu. Sangat penting untuk membuat suatu strategi yang dapat digunakan oleh para pemimpin untuk membantu diri mereka sendiri dan karyawan mereka untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta menghindari aktivitas, perilaku, dan emosi yang menghabiskan waktu tanpa tujuan yang baik. Jadi bahwa setiap orang harus mengakui bahwa setiap orang itu memiliki kapasitas untuk menyeimbangkan penggunaan waktunya dengan baik. Fokus pada keseimbangan penggunaan waktu sebagai kesempatan untuk meningkatkan kebermaknaan dan bukan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kontrol dan resimentasi. Bagikan atau sebarkan kenyataan bahwa waktu sangat singkat, namun keinginan kita sangat banyak, dan setiap orang terlibat dalam perjuangan tanpa akhir untuk menutupi suatu kesenjangan. Bersikap gigih dalam memeriksa aktivitas pribadi dan keseimbangan dan menghindari kecenderungan untuk beralih kembali ke fokus dari tugas. Kemudian juga harus gigih dalam melatih orang lain tentang bagaimana menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Kita juga harus percaya bahwa rekan kerja tahu bahwa keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi akan menghasilkan suatu produktivitas yang lebih tinggi dan kepuasan kerja yang lebih besar. Meningkatkan fokus pada pasien. Strategi lain yang harus digunakan para pemimpin untuk meningkatkan fokus perawatan kesehatan kepada pasien meliputi beberapa hal. Antara lain, kita harus pemimpin menemukan keberanian untuk melanjutkan perjalanan untuk menciptakan sistem yang lebih baik. Mengetahui bahwa pengalaman pribadi sebagai pasien dapat sangat berharga untuk mempelajari kebenaran tentang pemberian pelayanan kesehatan. Kemudian tetap berkomitmen dan fokus ketika ada keluhan. Mengesampingkan umpan balik positif, melawan godaan untuk pensiun dari perawatan kesehatan. Seorang pemimpin juga tidak pernah berhenti meminta pasien untuk berbagi pengalaman mereka tentang sistem perawatan kesehatan yang pernah dialami. Kemudian mempelajari dari mereka dan berbagai informasi yang diperoleh dengan profesional kesehatan lainnya untuk meningkatkan sistem pelayanan. Percaya bahwa setiap profesional kesehatan memiliki keberanian, semangat energi, dan disiplin diri. Tetapi mungkin perlu diyakinkan dan didorong untuk menunjukkan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Menjadi kompeten secara politik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi politik organisasi secara keseluruhan. Antara lain,
mengembangkan kemampuan dari semua karyawan untuk berbagi informasi tentang efektivitas sistem. Kita harus menyadari bahwa pemberdayaan karyawan jika tidak diarahkan dapat menimbulkan kekacauan. Kita juga harus mengakui bahwa pemberdayaan dapat menyalakan api atau semangat di dalam suatu organisasi. Ketika kontribusi pribadi seseorang dihargai, maka orang itu akan lebih bersemangat atau api di dalam hatinya itu akan menyala, sehingga lebih bersemangat dalam melakukan tugasnya. Seorang pemimpin juga harus sabar membimbing karyawan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Tidak boleh menyerah untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menerapkan perbaikan tersedia bagi anggota organisasi. Dan yang terakhir, perhatikan hasil perawatan yang diinginkan serta proses yang digunakan untuk mencapainya. Di sisi lain, jangan pernah menghindari proses yang diperlukan demi efisiensi. Sebagai kesimpulan bahwa era kompleksitas mencakup peningkatan eksponensial dalam informasi teknologi dan interaksi antara beragam orang dan budaya. Menegaskan bahwa dunia kita benar-benar global saat ini, selain itu terlepas dari ketakutan yang dirasakan oleh banyak orang, kompleksitas baru ini menjadi sumber harapan, kecepatan perubahan, kaburnya pekerjaan, dan kehidupan rumah tangga. Dan hubungan global baru akan memperkaya kita masing-masing secara langsung atau tidak langsung. Di era yang akan datang, pemikiran kepemimpinan akan lebih humanis dan sensitif terhadap hubungan yang kompleks di antara sesamanya di dunia. Harapan di masa depan dan kemauan untuk berubah, birokrasi menjadi organisasi yang memperbarui diri hanyalah aspek lain dari perjalanan para pemimpin ke dalam dan di luar milenium. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, para pemimpin akan membutuhkan keberanian untuk melakukan hal yang benar, semangat untuk menyelesaikan pekerjaan, energi untuk tetap pada jalurnya, disiplin diri untuk tetap fokus, dan percaya bahwa orang lain adalah mitra dalam prosesnya. Akhirnya, proses ini akan timbul keyakinan bahwa masa depan memang akan jauh lebih baik. Bagian 10 tentang semangat baru dalam kepemimpinan. Menjadi pemimpin yang hidup dari buku Quantum Leadership. Topik pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang elemen dan proses yang terkait dengan kebutuhan pribadi yang berhubungan dengan perawatan diri sendiri serta pengembangan diri sebagai pemimpin dan juga individu, serta aturan spiritual untuk pengembangan diri yang menggabungkan prinsip kekacauan dan kompleksitas. Selanjutnya, pemimpin. Beberapa yang harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu yang pertama adalah disiplin diri, kemudian tekad yang kuat, wawasan yang luas, dan kesiapan untuk mempersiapkan pengalaman sulit untuk mengelola hidup mereka sendiri. Pemimpin juga harus fokus pada diri sendiri, mengembangkan potensi yang dimilikinya, merefleksikan diri sendiri, dan memelihara diri sendiri maupun semangatnya. Selanjutnya, manajemen diri dan kreativitas. Yang pertama, implikasikan gagasan yang baru. Bagi para pemimpin, implikasi dari gagasan-gagasan baru ini sangat dibutuhkan. Dengan tindakan terkecil mereka dapat memiliki dampak yang signifikan pada orang lain di setiap tingkat dalam organisasi. Dengan perilaku mereka yang terus-menerus diawasi, mereka menciptakan budaya organisasi dan membangun kerangka kerja untuk menjawab tantangan dan ketidakpastian dunia. Yang kedua, hidup itu menyenangkan meskipun penuh tantangan. Jika pemimpin organisasi tidak bersemangat, anggota lainnya juga tidak. Jika model mental dari pemimpin menyiratkan bahwa hidup itu keras dan berbahaya, itu akan sulit dalam organisasi tersebut. Pemimpin harus percaya bahwa hidup itu menyenangkan dan penuh petualangan. Jadi, setiap orang merasa bahwa mereka itu sedang diundang dalam perjalanan penemuan baru dan transformasi. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk refleksi diri. Pemimpin perlu meluangkan waktu untuk merefleksikan diri sendiri, mengetahui apa peran dan juga konteks peran mereka. Dengan melakukan aktivitas yang disukai contohnya, seperti meditasi, memikirkan pertimbangan yang mengarah pada pembaruan wawasan. Selanjutnya, yang kelima,
Setiap chaos yang terjadi, pemimpin segera mengambil tindakan. Chaos itu normal, dan pemimpin harus menyambutnya sebagai bagian dari kehidupan. Pemimpin harus segera menyelesaikan dan mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum orang lain yang terlibat. Yang keenam, melihat potensi dan melihat ke depan dan menerjemahkan implikasinya. Pemimpin harus hidup dalam pelukan potensi, selalu melihat ke depan dan menerjemahkan implikasinya ke dalam bahasa yang dapat dipahami staf. Seperti yang kita tahu, memimpin adalah cara hidup, bukan hanya seperangkat keterampilan. Yang ketujuh, mampu beradaptasi. Pemimpin tidak dapat membantu orang lain beradaptasi dengan apa yang tidak dapat mereka adaptasi. Para pemimpin harus beradaptasi untuk membantu orang lain menyesuaikan diri dengan perubahan mereka sendiri. Yang kedelapan, keberhasilan pemimpin bergantung pada kesesuaian tanggapnya dan kerjasama dengan staf. Keberhasilan pemimpin dalam perjalanan hidup sebagian besar bergantung pada kesesuaian tanggapannya dan pengakuannya bahwa pada dasarnya pemimpin dan stafnya saling bergantung. Baiklah, selanjutnya semangat kreatif. Semangat kreatif ini terdiri atas yang pertama, Creative Universe. Creative Universe terdiri dari exploring, unfolding, dan experimenting. Exploring ini menjelajah atau mengeksplor ide kreatif atau inovasi yang terbaru. Yang kedua ada unfolding, mengungkapkan ide tersebut kepada staf atau karyawannya. Dan yang ketiga ada experimenting, melakukan percobaan, penerapan ide tersebut dan mengevaluasinya. Creative process. Changing. Perubahan akan terjadi ketika ide kreatif pemimpin tersebut diterapkan. Adjusting, penyesuaian terhadap perubahan atas inovasi itu sendiri. Dan yang terakhir, booming. Kreativitas itu akan mulai berkembang pesat. Creative self, passionate, semangat bergairah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi ini. Open, terbuka terhadap masukan dan saran. Searching, mencari ide baru. Dan responsif, tanggap terhadap ide-ide baru atau saran yang dikemukakan orang. Baiklah, selanjutnya syarat kreativitas. Semua gagasan, ide, pikiran fragmen, mimpi, pengetahuan, dan konsep yang sudah ada dalam diri kita akan membentuk kerangka, citra, form, parameter, dan juga format yang menghasilkan sebuah struktur, hakikat, proses, dan produk. Kreativitas dan inovasi. Yang pertama, menemukan sumber kreativitas itu. Pemimpin harus menemukan sumber kreativitas itu karena kreativitas tidak muncul begitu saja. Kreativitas perlu dicari, dikembangkan, dan juga diekspresikan. Dan cara terbaik dengan menyisihkan waktu untuk bisa fokus menemukannya. Yang kedua, membuka gerbang kreativitas itu. Menggunakan waktu luang ini agar pemimpin dapat menjelajahi berbagai jalan untuk bisa menemukan bentuk ekspresi kreatif yang paling sesuai dengan batinnya. Mengidentifikasi kegiatan apa yang bisa dilakukan agar bisa mendapatkan ide kreatif terbaik. Beberapa orang ada yang mendapatkan ide saat mandi, menyetir, dan lain sebagainya. Dimanapun ide itu datang, kekuatan kreatif ini harus diungkapkan, dan kita hanya perlu tahu bagaimana dan di mana ide itu beroperasi. Yang ketiga, menghabiskan waktu bersama kerabat. Contohnya bersama anak. Kita bisa melihat, memperhatikan karakter anak saat mereka merasa sedih. Mereka terus mencari cara untuk menemukan kebahagiaannya lagi, memperbarui diri sendiri dalam proses tersebut. Dan pemimpin perlu untuk menyelesaikan rasa sakit dari pengalaman masa lalu agar kreativitas ini dapat berkembang. Yang keempat, mengatasi takut salah. Ketakutan dapat menutup pintu kreatif dan juga dapat membunuh inovasi ini. Tugas pemimpin adalah menghilangkan perilaku berbasis rasa takut dengan tidak memberi mereka ruang untuk muncul. Pemimpin memulai proses ini dengan memastikan bahwa masalah ketakutannya sendiri tidak mencemari orang di sekitarnya. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya terkait dengan siklus disiplin spiritual. Untuk menumbuhkan siklus disiplin spiritual dalam diri pribadi, kita membutuhkan 4 komponen, yakni kebutuhan untuk berubah, kedua, kedisiplinan dalam hidup, ketiga, kecenderungan dan keinginan untuk disiplin, dan keempat, kita harus melaksanakannya dengan praktik spiritual yang disiplin.
Slide ini menjelaskan bagaimana sih cara membangun sebuah latihan spiritual rutin sebelum kita melakukan kegiatan ataupun aktivitas. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yakni bernapas yang dalam, di mana bernapas yang dalam itu memulai suatu pekerjaan dengan latihan pernapasan yang dalam, lalu dilanjutkan dengan pemanasan rohani, di mana pemanasan rohani membaca pilihan dari sumber yang memiliki relevansi khusus. Berikutnya, meregangkan semangat dengan cara merefleksikan suatu kejadian. Keempat, memperkuat semangat dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman untuk mendapatkan hikmah. Dan terakhir, pendinginan rohani, yakni dengan cara tarik nafas, lalu buang, kemudian mengingat momen penting untuk disimpan sepanjang hari. Pertama, menuntut keberanian. Kedua, merawat diri adalah prioritas pertama. Ketiga, menetapkan beberapa tujuan terfokus dan mencapainya. Keempat, selalu berdoa. Kelima, tantangan dan perubahan adalah fitur normal alam semesta. Keenam, memiliki energi kreatif dan sigap akan perubahan. Ketujuh, pemimpin perlu mencari orang yang berkomitmen untuk berubah dan berkembang. Kedelapan, tujuan kepemimpinan adalah untuk menghubungkan perjalanan transformasi. 9, penghakiman adalah musuh. Dan yang terakhir, mencintai sang pencipta dan ciptaannya adalah 10 aturan dari kecerdasan spiritual. Seorang pemimpin wajib memiliki kepercayaan atau kemampuan untuk menjadi diri sendiri. Di sini dijelaskan bahwa seyogyanya hidup menginginkan hidup, hidup mencari kesempurnaan, ekspresi, identitas, kehadiran, dan hasil. Hal ini tampak di setiap aspek penciptaan. Buktinya, dapat ditemukan di semua tindakan penciptaan diri, perubahan, adaptasi, dan pertumbuhan. Oleh itu, pemimpin harus menghidupkan suatu hal yang dipimpinnya dan mencari kesempurnaan demi memajukan suatu organisasi ataupun instansi yang dia pimpin. Selanjutnya, kemampuan seorang pemimpin yakni dapat mendengarkan suara perubahan. Selain pemimpin ingin didengar, mereka harus mendengarkan suara perubahan, yakni terdiri dari dua, mendengarkan kontekstual dan mendengarkan konten. Tujuan mendengarkan kontekstual yang pertama adalah untuk menyadari keadaan sekitar, peristiwa eksternal yang memengaruhi pekerjaan yang dilakukan orang dan sumber daya apa yang tersedia yang dapat dilakukan. Sedangkan yang kedua, mendengarkan konten memiliki tujuan, yakni mendengarkan apa yang dikatakan orang, memahami apa artinya, dan memahami implikasinya. Pendengar yang dalam mendengarkan konten sambil mempertahankan kesadaran konteks, pada saat yang sama mengakui bahwa apa yang orang katakan selalu dipengaruhi oleh keyakinan, pengalaman, perspektif, dan prasangka mereka. Setiap pemimpin wajib memiliki atau menemukan spirit di dalam chaos. Di bagian ini, di mana kita lihat di dalam suatu chaos, seseorang pemimpin yang memiliki spirit akan hal itu memiliki living leadership, aplikasi metode dan tools, inovasi dan kreativitas. Dia transformasikan sebagai suatu sikap dan keyakinan, kesadaran dan semangat disiplin, dan keterbukaan dan ketersediaan akan hal-hal ataupun step-step yang harus dia lakukan untuk keluar dari kekacauan tersebut atau mencegah kekacauan tersebut menjadi masalah yang lebih besar lagi. Sehingga spirit di dalam chaos itu harus ditumbuhkan di dalam setiap jiwa kepemimpinan atau setiap pemimpin kita. Oke, setiap pemimpin memiliki kompensasi dari ketidaktahuan. Bagi para pemimpin, masalah bukan seberapa banyak informasi yang mereka miliki, tetapi seberapa banyak yang mereka butuhkan untuk bertindak. Tidak ada jumlah informasi akan menghilangkan semua risiko dan seterusnya. Pengumpulan lebih banyak informasi tidak mengurangi risiko, tetapi lebih penting ketepatan waktu apapun tindakan yang diambil. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.